Please, jangan jualan produk digital sebelum kamu nonton video kali ini sampai habis. Gue pribadi, itu udah jualan sebuah produk digital, platform edutech komunikasi gue sendiri, yang sekarang tuh udah mencapai 1.300 murid lebih dari seluruh Indonesia, yang semuanya itu gue dapetin dari konten marketing. Oke. Dan gue menemukan, selama pengalaman gue ngebangun platform digital gue, ada sebuah kesalahan fatal yang orang bisa lakuin yang bikin semua usaha lo sia-sia. Mau konten lo viral, mau lo udah bikin konten sebagus mungkin, ujung-ujungnya nggak bakal ada yang beli produk lo. Oke? Oke bang, terus apa yang lo maksud dengan jangan bikin konten dulu? Kayak apa hal yang harus gue tahu? Hal ini yang harus lo tahu, ini gue sebut sebagai, lo harus paham bahwa ada sebuah konsep yang disebut sebagai structured virality, oke, dan ada hal yang disebut sebagai random virality. Jadi ada viral yang terstruktur dan ada viral yang random. Gue bakal jelasin ini tuh apa. Mari kita mulai dari satu cerita. Basically, semua orang yang masuk ke dalam dunia konten marketing, mereka selalu diiming-imingi dengan, lo tau gak sih, lo bisa jualan produk digital dan lo bisa kaya dari sana. Kayak, lihat nih, ini ada orang yang dia ngasilin 2 miliar rupiah dari bikin produk digital. Hal yang harus lo lakukan adalah lo jualan sesuatu dan lo viral. That's it. Lo bisa kaya. Jadi semua selalu bilang bahwa kalau gue viral, maka gue bakal kaya. Kayak gitu kan. Makanya kita selalu dalam konten itu, gimana caranya ya gue bisa viral? Gimana caranya ya gue bisa dikenal banyak orang? Itu yang selalu kita pikirin. Nah, permasalahannya adalah, gue bakal nanya satu kasus ke lo. Oke. Misalkan gue jual sebuah program diet atau turun berat badan. Lalu, program diet ini itu gue jual melalui sebuah konten yang sifatnya itu soft selling. Soft selling ini tuh bang, artinya apa bang gitu kan? Soft selling itu adalah ketika lo itu bikin konten yang dia awal edukasi, tapi misalkan di akhir ada promosi. Kalau misalkan lo pengen training lebih lanjut, yuk ikut aja program ini gue misalkan. Jadi dia ada konten yang sifatnya itu soft selling. Nah, terus apa artinya bang? Oke, kalau emang soft selling terus kenapa? Kira-kira gue bikin konten yang kayak gitu. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, gue mencapai 1 juta orang. Wah, gila kan? Mantep banget kan? Yang dimana 1 juta orang ini adalah remaja yang mereka itu mikirin tentang gimana caranya mereka sukses. Oke, mereka juga suka meme di Instagram yang lucu-lucu ngakak-ngakak. Dan juga suka cewek cantik. Cewek-cewek yang ngedance di TikTok tuh yang rame, mereka suka itu semua. Yang kedua, konten gue cuma mencapai 1.000 orang doang. Dan 1.000 orang ini, itu orang yang memang pengen turun BB atau berat badan. Menurut lo pribadi, lebih bagus mencapai yang 1 juta atau 1.000? Bagi lo yang mikir bahwa, oh bang, bagus 1 juta dong bang. Gini bang, kalau gue viral bang, semakin banyak yang beli bang. Makanya ya mendingan 1 juta views. Kenapa harus yang 1.000 orang bang? Nah ini permasalahannya. Oke. Ketika banyak orang yang tahu tentang produk lo dari hasil konten yang viral, hal pertama yang harus lo tanya adalah, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin akan beli produk gue? Mungkin nggak? Atau jangan-jangan orang-orang ini bukan orang-orang yang sesuai dengan orang yang pengen gue targetin. Nah ini kesalahan 90% orang saat jualan produk digital melalui konten. Mereka cuma mikir viral. Bahkan
Ada agensi yang sampai mereka tuh ngarahin orang-orang buat, udah bu, yang penting viral aja bu, yang penting viral dulu aja. Ujung-ujungnya nggak ada penjualan. Kenapa? Karena kita nggak menjangkau target market yang tepat. Dan itu yang salah. Kita harus menjangkau target market yang sesuai dengan siapa yang bisa beli produk kita. Nah bang, terus pertanyaannya adalah gimana caranya gue mencapai target market ini? Oke, how? Gimana caranya? Dan ini kuncinya, oke? Konten akan selalu menemukan jodohnya. Sekarang gini, gue pengen nanya ke lo, kenapa konten-konten yang lucu selalu ditujukan kepada orang-orang yang suka konten lucu? Kenapa konten yang edukasi tentang kedokteran selalu ditujukan kepada orang-orang yang emang suka konten tentang kesehatan? Kenapa konten tentang entertainment, tentang berita dunia, selalu ditujukan kepada orang-orang yang emang suka berita dunia? Gue bakal nanya ke lo deh. Lo suka apa? Lo suka hal apa? Gue bakal nanya ke lo di Instagram atau di platform media sosial yang paling sering lo aktif. Entah di YouTube, Instagram, TikTok. Apakah konten yang lo suka yang muncul? Misalkan gue suka parfum, di Instagram banyak banget konten parfum. Why? Karena algoritma media sosial tahu apa yang kita suka. Dan algoritma media sosial bakal mencarikan konten-konten lain yang sesuai dengan konten yang kita suka. So, konten yang kita bikin harus sesuai dengan konten yang memang orang-orang yang bakal beli produk kita itu suka. Contoh, Stanley Agency adalah sebuah agensi yang bergerak untuk membantu orang menciptakan personal branding. Gue punya 2 opsi buat bikin konten. 1, gue joget velocity di TikTok, ikutan tren, dan yang nonton itu ya orang-orang yang suka tentang 1, joget velocity. 2, suka hiburan pastinya, entertainment. Kan gue joget velocity nggak ada edukasinya. Yang 3, mereka emang sukanya tentang hiburan-hiburan TikTok dan nggak beli sesuatu. Konten yang kedua adalah gue edukasi tentang gimana caranya ngebangun personal branding secara gratis. Yang pasti konten itu akan menjangkau orang-orang yang 1, minat personal branding. Yang kedua, rumit atau nggak punya waktu bikin personal branding. Yang ketiga, udah sering bikin tapi masih sering nge-stuck. Yang pastinya orang-orang ini mungkin lebih dikit. Orang-orang yang pengen bikin personal branding pasti lebih dikit daripada orang-orang yang suka velocity. Tapi kemungkinan orang yang bakal beli jasa gue sebagai agency untuk membantu orang mendirikan personal brandingnya, ya bakal lebih tinggi orang-orang yang sesuai target market gue. Alhasil, gue lebih milih 1000 views dengan target market yang tepat daripada 1 juta views dengan target market yang berantakan. Jadi itu kata kuncinya. Kalau lo pengen bikin konten marketing, jualan produk digital, pastikan konten lo mencapai target market yang tepat. Kalau misalkan senangnya bang, gue pengen lebih serius lagi bangun personal branding gue, sini Stanley Agency bantu. Ini penjelasannya. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi, kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian.
Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari satu, bikin personal branding itu kayak gimana ya. Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja. Kita bakal ngebantuin selama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerjasama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek untuk info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.